Oke, kalau gitu karena semua yang bisa hadir sudah hadir, saya akan mulai mata pelajaran ini via PJJ ya, karena memang tidak dibolehkan untuk keluar rumah. Jadi materi saya hari ini adalah tentang materi gambar teknik, materi yang pertama. Sekarang saya akan menjelaskan apa-apa saja alat-alat yang akan digunakan, alat-alat yang standar, yang biasa digunakan, yang pasti digunakan saat menggambar. Yang pertama ada pensil, penghapus penggaris, jangka, dan busur. Saya akan menjelaskan satu-satu di slide selanjutnya. Pertama ada pensil. Kalau gambar bisa menggunakan drawing pen atau menggunakan Rapido, tapi saya belum menganjurkan menggunakan itu karena takutnya masih banyak yang salah dalam menggambarnya. Jadi kalau pakai Rapido atau drawing pen kan agak susah dihapusnya. Jadi saya menyarankan menggunakan pensil. Nah, untuk materi gambar ini, untuk menggambar, saya menyarankan menggunakan pensil pensil yang dari 2B ke bawah, jangan yang 2B ke atas karena menurut saya itu terlalu tebal. Jadi saya sarankan untuk menggunakan 2B yang ke bawah. Saya tidak mengharuskan menggunakan pensil merek apapun, yang penting saya bisa melihat gambarnya. Lalu alat yang kedua, penghapus. Penghapus saya sarankan yang bermerek ya, misal kayak Faber-Castell atau Boxy atau semacamnya. Karena kalau yang penghapus yang di bawah itu tuh, yang 3 ini, yang berbentuk-bentuk itu kemungkinan akan hasil hapusan itu malah jadi hancur, malah jadi berantakan, bikin kertasnya tuh kotor, nggak bener-bener nggak, dia menghapusnya nggak bersih. Jadi saya sarankan yang bermerek. Lalu ada penggaris. Tentu kita butuh penggaris biar bisa menggambar lebih simetris ya. Di sini ada penggaris, ada 2 jenis, ada yang bentuk segitiga siku-siku sama yang persegi panjang. Ini ya penggaris yang biasa, yang bawah ini. Itu yang persegi panjang itu ya untuk menggambar sebuah bidang lurus. Jadi kalau 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 menggambar teknik itu jangan freehand, jangan tidak menggunakan alat bantu seperti penggaris karena gambarnya bisa tidak simetris kemungkinan. Lalu ada jangka. Nah, ini contoh jangka yang tidak yang sudah memiliki pensil dari sananya ya, yang dari tempat jangkanya. Atau kalian mau pakai jangka seperti apapun terserah. Yang penting kalau begitu menggambar lingkaran, kalian bisa menggunakan jangka, tapi ditusuknya jangan terlalu dalam karena menyebabkan kertasnya bisa bolong. Itu bisa menyebabkan sobeknya kertas. Lalu juga memegang jangkanya itu juga ada tekniknya sebenarnya. Jadi kalau megang jangka kan gimana megang jangka? Yang benar itu kita megangnya begini. Jadi yang ada pegangan di atasnya itu kita pegangnya begini. Jadi jangkanya begini, kita pegang begini. Nanti kita putar gitu. Itu cara megang yang benar. Tapi selebihnya setara kalian. Yang penting hasil gambarnya bagus. Saya bisa baca, saya bisa lihat. Lalu yang terakhir ada busur. Ya buat nentuin ada bidang miring. Kita kan nggak mungkin kita kira-kira, kita harus mengukur dengan jelas agar gambarnya jelas berapa derajat.
Jadi menggunakan bantuan busur. Saya tidak menyarankan busur yang seperti apa, yang penting dia menunjukkan derajat yang pas, yang jelas, yang benar. Lalu ada macam-macam garis tebal, garis tipis, garis putus-putus, dan garis sumbu. Nah, bagaimana bentuk garisnya? Kita lihat. Garis tebal. Tebal garisnya sekitar 0,5 sampai 0,8 mm, digunakan untuk membuat garis benda dan garis tepi. Garis tepi itu jadi kita di kertas gambar itu enggak membuat di enggak full gitu. Jadi kita bikin space dulu, bikin garis tepinya sekitar 2 sampai 4 mili dari 2 cm lah kira-kira dari kertas itu. Yang penting gak full kertas gitu, kita bikin garis tepi dulu. Kita pakai garis tebal. Terus garis benda tentu. Kalau kita gambar benda, itu tentu pakainya garis tebal ini. Jadi garis benda pada saat menggambar teknik itu, bikin garis bendanya itu yang tebal saat menggambar bendanya. Lalu ada garis tipis. Nah, garis tipis ini ukurannya 0,1 sampai 0,35 mm. Garis digunakan untuk garis ukur, garis bantu ukur, dan garis arsir. Maksudnya itu yang 0,1 sampai 0,35 mm itu tebalnya ya, tebal garisnya. Tapi kan kita nggak mungkin kalau mau bikin garis itu harus kita ukur masa garisnya. Jadi kira-kira aja, yang penting dia lebih tipis daripada garis tebalan tadi. Dipakai buat garis ukuran, garis bantu ukur sama garis arsir. Jadi garis kalau pakai dimensi garis ukur itu, garis bantunya kita pakainya garis tipis ini, jangan pakai garis tebal. Soalnya garis tebal itu buat garis benda biar gak rancu nanti di gambarnya. Lalu ada garis putus-putus. Garis putus-putus tebalnya 0,4 sampai 0,5 mm, digunakan untuk gambar benda yang tidak terlihat langsung. Jadi kan misal ada tampak benda dari depan, nah di belakangnya sebenarnya ada lagi bentukannya, ada benda lagi di belakangnya yang tidak terlihat karena terhalang sama pandangan depan. Nah itu digambar pakai garis putus-putus ini tuh loh. Selanjutnya ya, saya pikir garis putus-putus cuma dipakai buat itu aja. Lalu ada garis sumbu, tebalnya 0,1 sampai 0,35 mm. Digunakan sebagai sumbu lingkaran atau silinder. Jadi kalau kalian menggambar lingkaran, menggambar silinder dari tampak samping, itu dibikin pakai di tengahnya ditaruh garis sumbu. Itu menunjukkan kalau dia itu sebuah lingkaran atau silinder. Jadi ada lubang di situ, ditunjukinnya pakai garis sumbu. Nah, lalu ada bentuk huruf dan angka. Jadi pada saat menggambar teknik itu pada saat kalian gambar teknik tuh menulisnya juga ada aturannya. Gak boleh pakai huruf sambung, hurufnya asal semua kalian nggak bisa. Jadi hurufnya contohnya seperti ini. Dan yang penting itu ada di bentuk Y-nya begitu, jangan diubah-ubah. Terus angka 4-nya itu harus yang begitu, jangan yang atasnya kepisah kayak begitu, jangan yang begitu, harus yang begini angka 4-nya. Kenapa nggak boleh pakai huruf sambung? Kenapa harus pakai cetak? Karena biar jelas. Kalau pakai huruf sambung kan takutnya gak kelihatan. Jadi pakai huruf cetak begini. Lalu ya materinya sudah selesai, kira-kira itu aja. Nah, yang lalu untuk
sampai ke pertemuan minggu depan, saya minta kalian untuk membuat tugas biar kalian paham ya sama materinya. Jadi saya minta kalian bikin tugas buat biodata. Nah, biodatanya tuh ini kayak di sini. Ada nama, ada tanggal lahir, terus ada kelas. Kalian tuh kelas berapa? Nama, tanggal, kelas, sama apalagi kira-kira yang biar banyak aja tulisannya. Nama, tanggal, kelas, apalagi. Udah itu aja dulu ya kira-kira. Oh, ini deh sama alamat rumah. Oke. Nah, ini kalian tulis di kertas HVS ya. Kertas HVS. Dan pakai garis tepi, spasinya tuh jadi kalian nanti bikinnya HVS-nya landscape ya, tidur kertasnya. Nah, landscape batas garis tepinya tuh 4, 3, 3, 3. Jadi yang kiri 4, yang atas 3, kanan 3, bawah 3 ya. Itu jadi dari kertas ujungnya itu kasih spasi yang kiri 4 cm. Nah, itu di 4 cm ini baru kalian bikin garis tepi. Nah, jadi itu garis tepinya, terus nama, tanggal lahir, kelas, alamat. Mohon ditulis menggunakan huruf gambar teknik yang tadi, seperti yang tadi di slide ini. Nah, kayak gini dibikinnya. Huruf besar kecilnya sama, aturannya kayak bahasa Indonesia. Ya, huruf pertama dalam kalimatnya huruf besar, setelahnya huruf kecil. Nah, pakainya gambar huruf seperti ini. Kalau misal nggak bisa gambar sendiri, boleh pakai bantuan mal. Ada kan tuh kalau mau beli di warung-warung atau di supermarket ada mal huruf, tempat fotokopian, atau juga mal huruf tuh, boleh pakai bantuan itu. Tapi mohon yang jangan kecil kayak tulisan biasa ya, agak besarkan gitu. Jadi saya harap HVS itu full dengan tulisan kalian. Nama, tanggal lahir, kelas, alamat. Nah, terus setelah itu di bawahnya ada angka 0 sampai 9. Tulis aja 0, habis tulis alamat, tulis 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu setelah tulis itu, tulis gambar garisnya. Gambar garisnya tadi, garis tebal, garis tipis, garis putus-putus, garis sumbu. Gambar lurus aja. Terserah mau horizontal, mau vertikal gambarnya, garisnya yang jelas. Tapi yang jelas kalau satu horizontal garisnya semuanya horizontal, satu vertikal semua vertikal. Untuk peletakannya terserah mau letakin garisnya ada di kanan, tugas yang garis di kanan atau di bawah atau di mana, terserah. Yang penting urutannya jelas. Urutannya jadi nama, tanggal lahir, kelas, alamat. Lalu kalian bikin angka, lalu bikin garis. Jadi jangan ngacak-ngacak, jangan abis nama bikin garis, tanggal lahir, habis itu bikin angka 0 sampai 9, terus bikin kelas, bikin garis lagi. Jangan begitu. Yang penting nama, tanggal lahir, kelas, alamat itu udah selesai, baru kalian gambar angka udah selesai, baru kalian gambar garis. Jadi kalau ada yang mau tanya-tanya soal tugas, bisa
bisa di komen aja nanti. Untuk pengumpulannya bisa ke email ya, nanti ada di bawah emailnya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.